Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini acara demi acara dari Majelis Taklim Bulanan Markas Syariat Petamburan telah kita lalui, dari mulai pembacaan burdah, begitu juga mendengarkan pembacaan kitab-kitab para ulama salaf kita yang tadi sudah disampaikan oleh para guru-guru kita. Ada Habib Alwi bin Hasan bin Sumaid, ada Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, ada Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, dan juga ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Yang acara ini alhamdulillah berjalan lancar, di mana yang memimpin acara selaku MC adalah Habib Irfan bin Taufik Al-Aidarus, juga didampingi dengan guru-guru yang lainnya. Saya lihat di sini ada Habib kita Segaf, begitu juga ada Syekh Yazin Al-Yamani Al-Hakimi, dan juga di sini ada besan saya tercinta Al-Habib Hussein Al-Attas, begitu juga Al-Habib Taufik Al-Aidarus. Juga ada Dr. Saleh Segaf yang selama ini selalu dengan setia, sudah sekian tahun selalu menjadi dokter pribadi saya. Terima kasih atas kehadiran semua jamaah di sini. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada majelis ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saya ingin menyampaikan sebuah berita sekaligus akan kita kaji bersama terkait dengan tragedi KM 50, di mana putusan pengadilan, tanda kutip saya beri nama pengadilan dagelan, atas tragedi KM 50, tapi ada keputusan menarik di mana hakim memerintahkan agar mobil 6 syuhada dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kemudian para pengacara kita terus bekerja, dan akhirnya kemarin malam berhasil mengambil kembali mobil 6 syuhada. Mobil itu akan kita simpan dengan baik karena itu termasuk barang bukti otentik atas terjadinya tragedi KM 50, sekaligus fisik mobil tersebut akan memberikan jawaban untuk kita apa sebetulnya yang terjadi pada peristiwa tragedi KM 50. Sementara ini mobil tersebut kita letakkan ada di depan majelis ini. Ini mobil yang digunakan oleh 6 syuhada. Saudara, mobil ini akan kita simpan dengan baik karena ini barang bukti, tidak boleh kita hilangkan, tidak boleh kita musnahkan. Dan pemilik mobil ini pun sudah secara lisan sejak jauh-jauh hari menyatakan ini diberikan, yaitu untuk kepentingan perjuangan penegakan keadilan. Jadi yang punya mobil ini tidak meminta mobil ini untuk kembali. Nah, karena itu kita amankan terlebih dahulu, nanti kita akan tempatkan di satu tempat untuk terus kita simpan. Sampai kapan? Sampai digelarnya pengadilan HAM
untuk menegakkan keadilan bagi para 6 syuhada insya Allah. Nah, di sini saya mau ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surat Ibrahim ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Allah menyatakan walah tahsabanallah, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah itu ghafilan, lalai, amma ya'malu zalimun, dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jadi Allah menyatakan dengan tegas dalam ayat ini, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Artinya apa? Artinya di sini penegasan Allah tidak lalai. Allah tidak lalai, Allah tidak diam, Allah tidak akan biarkan orang-orang zalim dengan segala kezalimannya, saudara. Selanjutnya Allah ingatkan, innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah tunda mereka. Jadi kezaliman mereka enggak langsung dibalas pada hari itu juga, saudara. Allah tunda pembalasan mereka, saudara. Sampai kapan? Liyaumin, yaitu untuk suatu hari nanti, tashkhasu fihil absar, di mana mata-mata manusia semua akan terbelalak. Maksudnya apa? Maksudnya di hari itu Allah buka segala kenyataan, fakta dan kebenarannya. Sampai nanti orang semua terbelalak. Oh begitu zalimnya, oh begitu jahatnya, oh begitu bejatnya, oh begitu bobroknya, ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ahli tafsir menafsirkan ayat ini berkaitan dengan pengadilan akhirat, pengadilan Allah di hari akhir nanti, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, bahwa pembalasan Allah sering terjadi di dunia sebelum di akhirat. Nah, karena itu saudara nggak usah kaget kalau ada satu peristiwa kezaliman di hari itu Allah belum buka, tapi di hari-hari berikutnya Allah buka satu persatu, ya. Ini belum di akhirat nih, baru di dunia Allah buka satu persatu, dan betul begitu dibuka kita terbelalak kaget. Oh begitu, oh ternyata zalim, oh ternyata bejat, oh ternyata bobrok, oh ternyata lebih jahat dari yang kita kira. Subhanallah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, maka itu di sini saya mau sampaikan, ya ikhwan. Mobil 6 syuhada yang hari ini ada di hadapan kita semua, yang hari ini ada di tempat kita ini fisiknya, saudara, insya Allah akan kita simpan dengan baik sampai keadilan ditegakkan. Karena saat pengadilan HAM digelar nanti, mobil 6 syuhada ini menjadi bukti penting yang tak terbantahkan, insya Allah. Mobil 6 syuhada ini menjadi bukti penting tentang kebejatan dan kejahatan serta kesadisan geng KM50 yang dipimpin oleh seorang jenderal dan melibatkan Satgasus Polri, saudara. Nah, jadi ini sudah menjadi fakta dan sudah menjadi rahasia umum, semua orang tahu. Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita kaji, ya. Apa urgensi daripada fisik mobil 6 syuhada ini secara hukum? Kita bicara secara hukum. Mobil 6 syuhada ini secara hukum menjadi bukti otentik tentang adanya satu,
adanya unlawful killing, yaitu pembunuhan di luar hukum atau pembunuhan tidak sah secara hukum yang dilakukan oleh aparat negara. Jadi kalau ada aparat negara melakukan pembunuhan di luar hukum secara tidak sah, semena-mena, itu disebut unlawful killing. Istilahnya unlawful killing, ya ikhwan. Dan unlawful killing itu pelanggaran HAM. Jadi bukan pembunuhan biasa, ya ikhwan. Kalau ada warga bunuh warga, ribut, berkelahi tentang sesuatu, itu pembunuhan biasa. Tapi kalau aparat negara menggunakan kewenangannya untuk membunuh warga sipil tanpa proses pengadilan yang sah, saudara, ini namanya unlawful killing, dan itu termasuk pelanggaran HAM. Yang kedua, saudara, mobil 6 syuhada ini juga secara hukum menjadi bukti terjadinya extrajudicial killing. Apa itu extrajudicial killing, saudara? Yaitu pembunuhan di luar hukum atau tanpa putusan pengadilan yang dilakukan secara sengaja serta dilakukan atas perintah jabatan dengan melibatkan pejabat negara, saudara. Ini disebut extrajudicial killing. Ini juga pelanggaran HAM. Dan dua-dua ini ada pada peristiwa tragedi KM50, dan fisik mobil 6 syuhada menjadi bukti otentik yang tidak terbantahkan. Yang ketiga, saudara, fisik mobil 6 syuhada ini juga menjadi bukti buat kita semua akan adanya obstruction of justice. Apa itu obstruction of justice? Obstruction of justice yaitu segala bentuk intervensi atau menghalangi sebuah proses hukum. Jadi kalau ada pejabat negara justru menggunakan wewenangnya untuk menghalang-halangi proses hukum, saudara. Untuk melakukan intervensi, saudara. Untuk menutup kebenaran, merekayasa kejadian. Itu namanya obstruction of justice, dan ini juga pelanggaran HAM. Seperti apa? Kalau dalam KM50 obstruction of justice, saudara, contohnya seperti pembongkaran lokasi TKP. Dalam suatu peristiwa pembunuhan, saudara, nggak boleh TKP dihilangkan, nggak boleh TKP itu dimusnahkan, saudara. Dengan diratakannya TKP di sana ada terjadi, saudara, pejabat negara yang menggunakan wewenang untuk menghilangkan barang bukti, termasuk penghilangan CCTV. Itu juga termasuk obstruction of justice. Jadi kalau ada pejabat negara dengan sengaja menghilangkan, melenyapkan, menyembunyikan, menghapus CCTV yang menjadi bukti atas terjadinya suatu kejahatan, itu adalah obstruction of justice, dan itu juga pelanggaran HAM. Seperti apa lagi? Seperti pemaksaan warga yang ketika itu hadir ikut merekam kejadian apa yang terjadi di KM50, saudara. Kemudian dipaksa untuk menghapus isi rekamannya. Itu juga merupakan, saudara, aparat menggunakan wewenang untuk menghilangkan barang bukti. Nah, kenapa harus dihapus? Karena rekaman warga itu dan CCTV itu menjadi bukti bahwa 6 laskar FPI, 6 pengawal kami saat di KM50 6-6-nya masih hidup. Bukan sudah mati, saudara. Nah, jadi bukti ini semua dihapus. Jangan sampai ada bukti kalau di KM50 semua masih hidup. Seolah-olah 6-6-nya mati dalam tembak-menembak dengan petugas. Ini namanya membuat skenario untuk merekayasa kasus, saudara. Tapi gagal. Kenapa? Ternyata banyak warga memberikan kesaksian, saudara. Dan itu direkam oleh Tempo, dibuat film bagaimana warga memberikan kesaksian bahwa 6 laskar FPI masih hidup. Hanya yang 2 terluka.
digotong, sedangkan yang 4 masih sehat, segar, bugar. Nah, jadi mereka berusaha untuk menghilangkan bukti, ternyata Allah jaga, buktinya masih ada ya. Nah, jadi sekali lagi, upaya menghilangkan bukti semacam ini termasuk obstruction of justice. Baik, sekarang kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat adalah abuse of power. Apa itu abuse of power? Yaitu penyalahgunaan wewenang oleh aparat atau pejabat negara, mulai dari pengintaian dan penguntitan serta penyergapan tanpa izin pengadilan, sampai tindakan pembunuhan dan penghilangan barang bukti. Ini semua, saudara, mulai dari kita katakan unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, ini semua merupakan bentuk daripada abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Karena mereka menjadi pejabat negara, saudara, disumpah untuk apa? Untuk melindungi negara, melindungi rakyat, saudara, bukan untuk menculik, membunuh atau membantai mereka, saudara. Ini namanya abuse of power. Nah, sekarang yang kelima, perlu kita ketahui bahwa keempat pelanggaran tadi, baik itu yang pertama unlawful killing, maupun itu yang kedua extrajudicial killing, maupun yang ketiga obstruction of justice, maupun yang keempat abuse of power, saudara, maka ini semua merupakan pelanggaran HAM. Dan bukan sembarang pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat. Kenapa berat? Karena tadi ada 4 norma yang dilanggar, yang telah menyebabkan 6 warga sipil tidak bersalah kehilangan nyawa. Diperlakukan secara keji, biadab, melanggar hukum, sehingga mereka harus diseret ke pengadilan HAM seluruh geng KM50 yang terlibat di dalam pembantaian KM50. Enggak boleh dibawa ke pengadilan biasa, saudara. Makanya kami akan berjuang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Peristiwa tersebut harus dibawa ke pengadilan HAM. Tidak berhasil di rezim ini akan berganti insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat rezim yang baik, rezim yang akan menegakkan hukum, rezim yang akan memberikan keadilan kepada rakyat. Amin ya rabbal alamin. Tidak dapat kita keadilan di dalam negeri, jangan putus asa. Masih bisa kita angkat ke forum-forum luar negeri, saudara. Tidak juga bisa diangkat ke luar negeri, jangan putus asa. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Allah tidak lalai. Allah tidak lalai. Jadi jelas tadi Allah firmankan apa dalam Al-Qur'anul Karim? Tegas Allah nyatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu kira Allah lalai dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Enggak ya kawan, Allah enggak lalai. Allah enggak lalai. Tapi bagaimana cara Allah membuka mereka sungguh indah. Allah buka satu persatu tanpa kita kira ya kawan. Allah buka satu persatu tanpa kita duga. Bahkan Allah buka satu persatu yang kita sendiri nggak pernah tahu kalau yang bersangkutan pernah terlibat, saudara. Subhanallah. Allah buka dengan satu peristiwa pelanggaran HAM yang lain, yaitu peristiwa Satgasus, saudara, yang mana terjadi yang kita kenal dengan kasus Sambo, saudara. Allah buka semua. Allah buka satu persatu. Siapa yang bisa buka itu kalau bukan Allah ya kawan? Alhamdulillah. Itu bukti kalau Allah tidak diam. Allah tidak lalai. Allah tidak akan biarkan orang-orang zalim itu, saudara, tertawa riang dengan kezalimannya. Nah, jadi kita tunggu saja sebentar lagi insya Allah dengan kekuatan doa Anda semua, Allah akan buka habis-habisan itu di dunia sebelum di akhirat. Tentu di akhirat siksa yang Allah siapkan jauh lebih pedih lagi, saudara. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang baik, yang berikutnya yang ingin saya garis bawahi. Ada skenario palsu dan gagal terkait KM50. Skenario palsu dan gagal. Skenario yang mana?
yang disampaikan dalam siaran pers KM50 di Polda Metro Jaya, saudara, yaitu pada siang hari kejadian di pagi hari, siang hari ada siaran pers, saudara. Di sana dikatakan bahwa semua mobil berisi 10 laskar FPI setelah pepet-pepetan di jalan turun dari mobil lalu serang petugas dengan aneka senjata tajam dan aneka senjata api, sehingga petugas terpaksa bela diri dengan menembak mati 6 laskar FPI, sedang yang 4 melarikan diri. Ini versi polisi, ini kata polisi. Kapan bicara begitu? Ya di siaran pers, kan di YouTube tersebar ya. Silakan aja kita setel lagi, kita buka. Bukan fitnah, bukan hoax, bukan berita bohong, bukan. Silakan, ada semua, saudara. Jadi skenarionya, jadi mobil FPI ini pepet-pepetan dengan mobil petugas, kemudian berhenti, ada 10 orang turun pakai senjata menyerang petugas. Nah, karena petugas mau diserang, maka petugas kan boleh bela diri. Maka petugas langsung keluarkan senjata, menembak mati 6 laskar, dan yang 4 melarikan diri. Kata polisi. Kira-kira jelas ya? Nah, ternyata siaran pers tersebut, saudara, bohong. Sebar hoax, sebar fitnah. Kenapa? Satu, sebab bahwa mobil 6 syuhada yang ada depan kita saat ini, saudara, berisi hanya 6 orang laskar, bukan 10 orang laskar. Jadi hanya berisi supir dengan 1 orang di sampingnya, duduk 2 laskar di tengah, dan duduk 2 laskar lagi di belakang. Jadi dari sini saja sudah kelihatan bohongnya. Nah, dari mana kami tahu isi daripada mobil tersebut? Karena sebelum kami berangkat, Panglima Laskar memeriksa semua mobil. Di mobil pertama siapa isinya, di mobil kedua siapa isinya, di mobil ketiga siapa isinya. Bahkan bukan hanya memeriksa penumpang, memeriksa posisi. Siapa supirnya, di samping supir siapa. Siapa yang duduk di tengah 2 orang, dan siapa yang duduk 2 orang di belakang. Nah, jadi artinya apa? Artinya sebelum kami berangkat, kami sudah punya peta, kami sudah punya data. Itu mobil siapa saja yang ngisi dan seterusnya. Jadi tidak ada yang diisi sampai 10 orang. Bohong. Nah, baik, yang kedua, bahwa 6 syuhada tidak bawa senjata tajam, apalagi senjata api. Adapun aneka senjata tajam dan senjata api yang dipamerkan saat siaran pers KM50 di Polda Metro Jaya hanya berdasarkan kesaksian tunggal sepihak dari polisi. Itu pun tanpa uji balistik senjata api, saudara. Senjata api itu mestinya kalau manusia tuh ada forensiknya, saudara. Senjata api juga ada, namanya uji balistik. Apalagi kalau senjata api itu asli, terdaftar, nanti ketemu siapa pemiliknya. Nah, jadi tanpa dilakukan, tahu-tahu sudah disebut ini semua punya laskar FPI. Siapa saksinya? Nah, jadi kalau polisinya cerdas, andai kata benar FPI itu bawa senjata laskar, kalau mereka cerdas, begitu mereka sergap, mereka bunuh, mereka rekam dulu. Rekam mobilnya, buka pintunya, lihat ada barang apa di dalam. Nah, itu orang baru percaya. Nah, bukan tahu-tahu, saudara, barang itu sudah ada begitu saja. Oh, itu gampang. Orang mudah-mudah mencerna, ya ikhwan. Berapa banyak habis bunuh orang, taruh pisaunya di tangan orang yang dibunuh, selesai. Itu banyak terjadi di mana-mana. Jadi kesaksian ini hanya sepihak. Ditambah lagi apa, saudara, yang perlu kita ketahui? Ditambah lagi yang perlu kita ketahui, saudara, antara pistol yang ditampilkan dalam siaran pers dengan peluru beda. Ini kan lucu, saudara.
Pistolnya revolver yang berisi 6 peluru itu ya ikhwan. Pelurunya orang tahu. Tapi peluru yang ditampilkan itu peluru senapan sergap semua. Apa memang FPI punya ilmu? Pistol revolver pakai apa aja bisa. Atau Laskar FPI punya ilmu, mungkin pistol mana saja pakai batu pun bisa. Nah jadi cerdas lah. Ngebohong itu kan perlu cerdas juga ya ikhwan. Iya, ngebohong juga perlu cerdas. Ini udah ngebohong bodoh lagi. Kira-kira jelas? Ada lagi. Waktu siaran pers dikatakan ini senjata api asli. Ditunjukkan. Besoknya berubah. Katanya senjata rakitan. Ada, kita simpan. Itu bukti siaran pers semua kita simpan ya. Hari berikutnya berubah lagi. Enggak, ini senjata asli polisi yang dirampas oleh Laskar. Jadi pertama dibilang senjata asli milik Laskar. Besok berubah senjata rakitan milik Laskar. Begitu diprotes oleh netizen, berikutnya lagi berubah lagi. Katanya senjata asli milik polisi dirampas Laskar. Luar biasa. Saya mau tanya, kita pakai akal yang sehat lah. Saya mau tanya, saudara, akal sehat bisa terima itu? Bisa terima itu? Masuk bisa berubah-ubah. Kan dari hari pertama kan udah ketahuan itu asli atau bukan. Kenapa bisa dirubah-ubah? Kenapa dirubah? Karena kalau dikatakan asli nggak sesuai dengan skenario. Jadi perlu rakitan. Ternyata rakitan kurang pas juga sama skenarionya. Oh kalau gitu ini dirampas saja supaya nanti cocok sama cerita. Nah ini namanya cocokisme atau cocokiologi. Ilmu mencocokkan supaya bohongnya kelihatan benar. Kira-kira jelas ya? Tahu cocokiologi tahu ya? Nah baik. Selanjutnya saudara, bahwa fisik mobil 6 syuhada, nanti selesai pengajian Anda bisa lihat dan periksa sendiri. Tapi jangan disentuh ya. Jangan disentuh, jangan dibuka pintunya. Karena di mobil ini luar maupun dalam ini banyak barang-barang bukti yang harus kita amankan. Tolong jangan dibuka. Nanti Laskar tolong dijaga. Mau lihat, mau foto, mau videokan, silakan. Nanti Anda lihat sendiri saudara di mobil ini. Kaca depan ada 2 lubang peluru besar. Terus bodi samping tidak kurang dari 3 lubang peluru. Kemudian itu samping kanan. Di samping kiri juga ada beberapa lubang peluru. Artinya apa? Artinya mobil ini disergap saudara. Dari depan, dari samping kanan, samping kiri dan belakang. Jadi ditembak dari depan, ditembak dari samping kanan, ditembak dari samping kiri, saudara, dan ditembak dari belakang, serta 2 bannya diledakkan saudara. Nah, makanya kalau Anda lihat nanti 2 rodanya sebelah kiri itu sudah pecah ya ikhwan. Ini namanya penyergapan. Dari mana datangnya saudara? Terjadi tembak menembak, terjadi FPI melarikan diri, ini disergap, dibunuh. Nah, pada saat penyergapan tersebut ada 2 laskar yang terluka. Yang pertama yang duduk di samping supir. Nah, ini masih ada pertanyaan, apakah karena peluru dari kaca depan atau peluru dari samping kiri masuk saudara, karena pelurunya dari mata tembus ke leher dan bola matanya keluar. Nah, jadi masih ada pertanyaan, kalau peluru dari depan bola mata biasanya pecah, tapi kalau peluru dari belakang kepala menembus mendorong mata keluar, bisa jadi itu datangnya. Tapi belum bisa kita buktikan. Ini kan mesti ada uji forensik ya kawan. Ini dari mana? Tapi yang jelas yang duduk di samping supir sebelah kiri, bola mata kirinya keluar, sehingga dia sekarat. Nah, dia sudah antara sadar dengan tidak sadar diri karena peluru tersebut. Hanya 1 peluru menembus sampai ke mata. Nah, sementara yang satu lagi korban yang duduk di belakang supir, itu ada lubang peluru memang cukup besar di samping sebelah kanan
itu mengenai pahanya, tembus saudara. Dua orang ini mengalami pendarahan. Nah, karena di daerah paha itu ada urat besar, itu kalau udah mengeluarkan darah nggak gampang terhenti saudara. Jadi kedua korban ini dibawa ke KM 50 masih hidup dalam keadaan terluka dan darah terus keluar tanpa dihentikan. Nah, itu yang perlu kita tahu ya ikhwan. Nah, jadi artinya ini sergapan. Jangan bilang nanti Laskar yang nyerang. Laskar tidak nyerang, saudara. Baik, kita lanjutkan, saudara. Bahwa warga KM 50 menyaksikan sendiri bahwasanya 6 syuhada saat dibawa ke KM 50 semuanya masih hidup dengan kondisi yang 2 terluka dan yang 4 sehat, segar, bugar. Jadi yang 4 diturunkan dari mobil, disuruh tiarap di aspal. Yang 1 saudara yang sekarat duduk di samping supir itu tidak diturunkan dulu. Begitu juga yang kena pahanya itu tidak diturunkan dulu. Hanya 4 dulu yang diturunkan. Nah, mereka sedang apa? Menunggu datangnya mobil Land Cruiser hitam sebagai komandan mereka. Jadi mereka menunggu beberapa waktu. Ada yang bilang 15 menit, ada yang bilang 20 menit, ada yang bilang 30 menit. Artinya 2 orang yang luka di mobil selama waktu tersebut terus mengeluarkan darah tanpa dihentikan. Mestinya SOP polisi itu kalau habis tembak seseorang sudah dilumpuhkan harus dibawa ke rumah sakit. Bukan dibiarkan darahnya mengalir sampai meninggal dunia. Itu SOP ya Pak. Ini artinya sekian waktu dibiarkan di mobil. Dibiarkan di mobil sampai Land Cruiser hitam itu datang, turun, kemudian kumpul, kata warga, mereka berselaman begini seperti kayak orang lagi bertanding voli itu. Nah, kemudian mereka bersorak seolah-olah mereka senang sudah menang ya ikhwan. Nah, dari situ si komandan memberikan arahan, baru yang di mobil 2 digotong dipindahkan ke mobil lain. Dan yang 4 juga dimasukkan ke mobil yang lain, saudara. Artinya garis bawahi 6-6-nya masih hidup saat ada di KM 50, saudara. Baik, kita lanjutkan, saudara. Nah, jadi jangan bilang Laskar melakukan perlawanan, ada tembak menembak, sampai ada yang mati 6 orang, 4 lari, bohong. Baik, saya lanjutkan saudara. Bahwa skenario siaran pers KM 50 yang digelar di Polda Metro Jaya berbeda dengan skenario rekonstruksi. Nah, ternyata begitu direkonstruksi nggak sesuai dengan isi siaran pers. Dan berbeda juga dengan skenario sidang. Waktu sidang dagelan lain lagi ceritanya, saudara. Polisi-polisi yang dijadikan saksi. Nah, di mana menurut sidang, saudara, menurut polisi pelaku katanya di sidang, saudara, bahwa 2 laskar FPI yang terluka meninggal saat dilarikan rumah sakit akibat kehabisan darah. Itu katanya. Katanya. Kemudian sedang 4 laskar FPI lainnya mati ditembak oleh petugas karena melakukan perlawanan di dalam mobil petugas, sehingga terpaksa 4-4-nya ditembak mati. Nah, ini menarik ini skenario nih. Dari skenario saudara yang disampaikan tadi dalam siaran pers sampai skenario terakhir. Nah, mari kita kaji masing-masing skenario. Yang pertama saya sebut skenario aneh. Anehnya di mana? Mari kita lihat saudara. 2 laskar terluka. Yang 1 tertembak di mata. Sedang yang satunya lagi tertembak di paha. Ini yang 2 nih yang meninggal dunia. Yang katanya kehabisan darah saudara. Tapi anehnya saat kita memeriksa jenazahnya, kan jenazahnya dibawa ke Petamburan.
Kan jenazahnya dimandikan di sini, saudara. Ternyata dua yang luka tadi, yang matanya keluar dengan yang pahanya tertembak mengeluarkan banyak darah, ternyata juga mengalami luka tembak yang sama. Dua tembakan lagi. Satu tembakan dekat jantung dan satu tembakan di paru-paru, saudara. Dari mana ini peluru? Katanya mati kehabisan darah. Kalau betul dia luka kemudian dibawa ke rumah sakit mati kehabisan darah, nggak ada lagi dong peluru di jantung, nggak ada lagi dong peluru di paru-paru. Ini peluru di jantung dan di paru-paru dari mana datangnya? Datangnya setelah KM 50. Berarti ada apa? Berarti dia masih hidup, dihabisi. Kira-kira jelas gak? Kalau nggak ada luka lagi, mungkin benar kehabisan darah. Kalau tidak ada luka yang lain, bisa jadi dia kehabisan darah, dia meninggal. Tapi meninggal kehabisan darah pun bukan berarti polisi benar, enggak dong. SOP-nya masa orang lagi luka berdarah dibiarkan. Andai kata pun kehabisan darah tetap salah. Nah ini ternyata bukan karena kehabisan darah. Seluruh syuhada yang 6 semuanya punya luka tembak di jantung dan punya luka tembak di paru, ya kawan. Semuanya 6-6-nya. Dan luka itu hampir mirip, berdekatan. Semuanya itu dekat jantung, ya kawan. Semua. Dan semuanya ada di paru, ya kawan. Berdekatan. Kok bisa sama? Nah, jadi sekali lagi di sini jadi aneh kalau dibilang dua laskar itu mati karena kehabisan darah. Enggak sekalian bilang dua laskar itu mati karena kehilangan nyawa. Kan ngebohongnya lebih enak. Ngebohong tapi benar gitu. Ngebohong tapi benar, ya dua laskar itu kami umumkan meninggal karena nyawanya dicabut oleh malaikat. Sekalian aja bikin laporan begitu. Kan kita mencari penyebab kenapa meninggal dunia. Oh karena darahnya keluar. Betul. Kenapa darahnya keluar? Karena ada luka tembak. Betul. Kalau biasanya kalau tahanan atau tangkapan ditembak keluar darah langsung dibiarkan atau dibawa ke rumah sakit? Bawa ke rumah sakit dong. Kenapa dibiarkan sampai meninggal kehabisan darah? Itu satu. Kedua, kalau memang benar kehabisan darah, kenapa ada tambahan luka di jantung dan di paru? Dari mana itu tembakan datangnya? Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, saudara, dua laskar terluka tidak langsung dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa dulu ke KM 50. Beberapa waktu menunggu kedatangan mobil Land Cruiser hitam yang berisi komandan yang akan beri arahan 6 laskar tersebut harus diapakan. Jadi ada arahan, ada perintah, ada petunjuk. Makanya tadi kita katakan, saudara, di sana ada unlawful killing, ada extrajudicial killing, saudara, di sana ada obstruction of justice, dan di sana ada abuse of power. Nah, jadi ada yang ditunggu komandan beri arahan. Nah, ini kan berarti atas nama jabatan, saudara. Makanya tadi kita katakan ini pelanggaran HAM berat. Baik, yang ketiga, saudara, pembunuhan dua laskar ini oleh Komnas HAM diabaikan. Sangat kita sesalkan, diabaikan soal dua laskar yang meninggal dunia ini oleh Komnas HAM. Bahkan oleh polisi, kedua korban tersebut dijadikan sebagai tersangka penyerangan petugas. Lalu dalam sidang dagelan KM 50, soal dua orang ini tidak diungkap lagi, saudara. Makanya sidang dagelan KM 50 hanya mengadili soal pembunuhan terhadap 4 laskar. Nah, kenapa yang 2 tidak diungkap? Karena mereka takut kalau yang 2 diungkap ketahuan. Nah, kalau mereka bilang ini karena luka tembakan di mata dan paha, lalu dari mana itu luka tembakan di jantung dan di paru? Kalau dikatakan oh itu luka sudah ada dari sebelumnya, oh kalau luka dari ada sebelumnya, kenapa kedua-duanya masih hidup di KM 50? Masih hidup di KM 50. Banyak saksi yang datang, saudara, banyak saksi yang memberikan yaitu kesaksian. Nah, karena takut kebongkar, ini ditutup. Komnas HAM tidak mengupas, pengadilan tidak menyidangkan. Makanya saya sebut skenario aneh yang gagal. Alhamdulillah. Baik, sekarang yang kedua. Ini skenario aneh yang kedua, saudara.
Kata polisi. Kata siapa? Polisi. 4 laskar yang hidup di KM 50 itu dimasukkan ke dalam mobil petugas, didudukan di kursi paling belakang tanpa diborgol. Di tengah jalan 4 laskar ini menyerang petugas yang ada di depannya, yang mengawal, yang menjaga, sehingga polisi yang ada duduk di depan itu panik, terpaksa bela diri, 4-empatnya ditembak mati. Dan 4-empatnya lukanya hampir sama. Saking jagonya ini petugas, 4-empatnya ditembak di jantung, 4-empatnya ditembak di paru. Nah, ini Jenggo juga kalah, saudara. 4 orang bergumul, saudara, dengan polisi yang ada di tengah bergumul begitu ya, ikhwan. 4-4 bisa mati dengan luka tembak yang sama. Masuk di akal? Masuk di akal? Wah, polisinya nggak luka, lecet enggak? Luar biasa. Ngebohongnya kurang cerdas, ngebohongnya kurang cerdas, ngebohongnya agak bodoh dikit. Kayaknya bukan dikit, banyak bodohnya. Nggak ada lagi dong peluru di paru-paru. Jelas ya? Nah sekarang mari kita kuliti ya ikhwan soal pernyataan ini, saudara. 1, bahwa SOP kepolisian, saudara, itu semua orang tahu, saudara. Setiap ada tangkapan atau ada tahanan yang dibawa oleh mobil petugas, saudara, 1 harus diborgol atau diikat tangannya, saudara. Nggak boleh nggak diborgol. Itu menyalahi SOP. Yang kedua, saudara, duduknya di kursi tengah dan diapit oleh petugas. Nggak boleh duduk di samping supir. Nggak boleh duduk di belakang, saudara, di belakang petugas. Nggak boleh, berbahaya dong, bisa menyerang petugas. Kalaupun ada yang duduk di belakang petugas satu, di kiri kanannya harus ada petugas, saudara. Ini bisa-bisanya 4-empatnya nggak diborgol, 4-empatnya duduk di belakang, saudara, petugas. Masuk di akal? Jadi dari segi SOP nggak benar. Saya buktikan. Saya beberapa kali dibawa dari Rutan Mabes Polri. 2 kali karena saya sakit, saya dibawa ke rumah sakit. Keluarga saya nggak boleh semobil dengan saya, nggak boleh. Saya dibawa dengan mobil, saudara, sejenis Innova, saudara. Saya duduk di kursi tengah dan di tengah-tengah. Yang bawa mobil polisi, yang duduk di samping supir juga polisi, semua bawa senjata, saudara. Kemudian yang duduk di samping kanan saya polisi, di kiri saya polisi, dan yang duduk paling belakang sekali juga 2 orang polisi. Ini saya sakit, bukan habis perang sama polisi, bukan, sakit. Dikawalnya begitu, saudara. Dikawalnya seperti itu tuh, sakit. Nah sekarang bayangkan ada 4 laskar yang katanya habis tembak menembak dengan polisi. Habis tembak menembak, ribut, saudara, sampai jatuh 2 korban. Kemudian polisi letakkan dia di mobil kursi belakang, gak diborgol. Ada yang percaya? Ada yang percaya? Saya tanya, kalau habis tembak-tembakan berarti bahaya gitu. Kalau habis tembak-tembakan berarti itu laskar kategorinya bahaya tidak? Harus tidak diborgol. Apa boleh dilepas di kursi paling belakang? Enggak boleh, saudara. Kenapa ini nggak diungkap? Ini mestinya, saudara, jangan ungkap. Nggak ada alasan. Ini SOP, saudara. Kalau mereka katakan, oh kami kekurangan mobil, kami kekurangan petugas, panggil petugas lain, datang bawa borgol, datang bawa mobil tahanan, saudara. SOP. Yang sakit bawa ke rumah sakit, yang luka bawa ke rumah sakit untuk diobati. 4 sehat, segar, bugar, harus diborgol dan harus, saudara, dimasukkan ke mobil, tidak boleh duduk paling belakang. Kenapa nggak dilakukan? Jadi dari sini kelihatan bohong. Jadi kalau yang tadi bohong, yang ini super bohong, saudara. Super bohong. Nah kemudian, saudara, coba bayangkan, laskar habis tembak-tembakan, ditaruh di kursi belakang, 4 tidak diborgol. Kemudian langsung menyerang petugas yang ada di depannya. Kira-kira petugas akan luka ya? Tapi ya petugas nggak luka. Kira-kira ada yang dicekek gitu.
Enggak, petugas enggak ada luka. Petugasnya saking jagonya, lebih jago dari Jenggo, langsung keluarkan pistol, tembak dada masing-masing, dar 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 dar, mati. Tambah lagi parunya, dar 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 dar. Ini yang lo tembak patung apa laskar? Enggak, kira-kira jelas gak? Saya mau ajak berpikir normal, pakai akal sehat. Masuk di akal, saudara? Masuk di akal? Enggak masuk di akal, jangan bohong lah. Baik, andai kata benar, saudara, laskar itu nyerang, laskar ditembak, saudara, andai kata benar. Lalu dari mana luka bakar? Apa di mobil dibakar juga? Untuk bela diri. Ada luka bakar kok. Di pengadilan Habib Bahar, fakta persidangan, salah satu ahli forensik mengatakan, saudara, sesuai dengan foto yang diabadikan daripada luka-luka 6 jenazah, mereka mengatakan ini luka bakar, bukan memar. Ini bukan biru karena mayat, bukan. Ada mayat yang membiru, ada, saudara. Tapi luka membiru dengan luka memar dengan luka bakar itu beda. Ini luka bakar. Itu luka bakar datangnya dari mana? Apa habis ditembak 4-4-nya mati terus di mobil dibakar begitu? Nah, jadi kita mau tahu, ini semua mesti dijelaskan. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Yakin? Baik. Nah, jadi di sini, saudara. Dan gak sampai di situ, saudara, dalam pergumulan di dalam sebuah mobil yang luar biasa itu, saudara, saya mau tanya, kira-kira supir panik gak? Panik. Kira-kira kalau supir panik itu mobil bisa goyang gak tuh? Ada yang berantem 4 orang, nyerbu petugas, mobil goyang gak? Nah, ini berdasarkan saksi dari orang yang mengikuti mobil tersebut, gak ada itu mobil goyang. Nggak ada tanda-tanda, nggak kedengeran itu suara tembakan dari mobil itu, saudara. Karena ada petugas sipil yang memberikan kesaksian yang memang mengikuti mobil tersebut, saudara. Nah, jadi ini mesti dibuktikan, jangan ngebohong, jangan. Nah, karena itu kepada Kapolri yang saat ini sedang getol-getolnya membersihkan Polri dari petugas-petugas oknum-oknum yang bejat, kami minta supaya KM 50 ini segera diusut kembali. Sudahlah, Bapak Kapolri tidak usah melindungi game KM 50. Jangan, Pak. Nanti Bapak enggak terlibat jadi terlibat. Hati-hati, Pak. Lebih baik ini segera diselesaikan. Demi kebaikan Polri sendiri. Jangan oknum-oknum Polri yang bejat, yang suka membunuh, menyiksa, merekayasa kasus dibiarkan. Jangan, Pak. Ini berbahaya. Nanti masyarakat makin lama makin enggak percaya kepada polisi. Betul? Maka itu saya mendukung pernyataan Kapolri di depan Komisi 3 DPR RI. Kalau ada novum baru, kami akan buka kembali kasus KM 50. Nah, sekarang novum barunya sangat banyak, Pak. Salah satunya adalah tolong dicarikan di mana CCTV KM 50. Karena yang menyitanya adalah orang Bapak, yang menyitanya adalah petugas, yang menyitanya adalah polisi. Udah gitu di dalam sidang Sambo, jaksa menyebutkan bahwa orang yang menyita CCTV kasus Sambo adalah orang yang sama yang menyita CCTV di KM 50. Nah, kami minta kepada Bapak Kapolri pernyataan keterangan dari jaksa penuntut umum Sambo itu dijadikan sebagai masukan, sebagai modal. Digali terus, periksa itu semua geng KM 50. Cari itu CCTV-nya ada di mana. Karena CC tersebut akan mengungkap bahwa laskar masih hidup di KM 50. Akan mengungkap bahwa mobil polisi yang hadir di KM 50 tidak ada satupun yang rusak ataupun tergores, nggak ada. Justru yang rusak di KM 50 mobil 6 Suhada, nggak ada mobil polisi yang rusak, saudara. Karena kalau ada tembak menembak, tubruk-tubrukan mobil saudara, mobil polisi rusak juga dong. Nggak ada, saudara. CCTV itu kunci, tolong dicari, Pak, tolong dicari. Selidiki, Pak, CCTV itu di mana agar kami ini tidak suudzon kepada semua polisi. Karena masih banyak polisi yang baik, Pak. Masih banyak jenderal yang baik, Pak. Jangan sampai kami curiga kepada semua polisi. Cari itu CCTV KM 50, buka di depan publik, depan masyarakat. Di sana akan kelihatan siapa itu isi daripada mobil Land Cruiser hitam. Siapa itu komandan yang memberikan arahan. Dan itu menjadi bukti bahwa 6 laskar masih hidup. Dan CCTV itu nggak sampai di situ. Saat laskar keluar dari pintu tol Kerawang Timur, itu terekam CCTV.
Saat Laskar ditembaki depan Hotel Novotel, saudara, itu juga ada CCTV di hotel tersebut. Itu juga tolong CCTV-nya diamankan. Begitu juga saat mobil dipaksa masuk kembali ke pintu tol Kerawang Barat, di situ juga ada CCTV. Bagaimana kondisi mobil saat masuk? Apakah bannya sudah pecah atau belum? Apakah sudah terluka atau belum? Sehingga jelas di mana tembakan itu terjadi. Dan sepanjang tol semua ada CCTV-nya. Dan di CCTV itu terlihat siapa saja petugas saudara yang hadir di KM 50. CCTV itu nggak boleh dihilangkan. Maka itu kita minta tolong Pak Sigit, tolong Pak Kapolri, dengan hati yang tulus, dengan kecintaan kami sebagai rakyat kepada institusi kepolisian. Karena nggak mungkin kita hidup tanpa polisi, nggak mungkin saudara. Berbahaya sekali Indonesia hidup tanpa polisi, tapi hidup dengan polisi bejat lebih berbahaya saudara. Maka itu kita minta kepada Bapak Kapolri, kami dukung Bapak, kami dukung kepolisian. Yuk kita bersihkan Polri dari seluruh oknum-oknum yang bejat, dari seluruh oknum-oknum yang zalim. Nah, kami tidak mau menuduh Pak. Baik, kita nggak usah nuduh Pak. Ayo kita keluarkan aja CCTV-nya. Nanti kan ketahuan Pak, siapa yang terlibat di situ. Siapa itu yang ada di Land Cruiser hitam? Berapa sih Land Cruiser hitam itu nomor seri polisinya? Ada kok di CCTV Pak. Ada, semua mobil kelihatan Pak. Apa betul ada mobil petugas yang diserang sama Laskar, katanya dihancurkan dengan pedang, saudara. Kemudian dia punya bodinya disabet-sabet dengan parang. Apa betul? Nanti di CCTV kelihatan Pak. Mobil yang mana itu yang disabet oleh Laskar? Kenapa CCTV tersebut harus disembunyikan? Nah, jadi kalau kita mau bicara novum baru, itulah adalah novum baru. Dan saudara, sekali lagi pernyataan jaksa bahwa saudara, tim yang urus CCTV Sambo adalah tim yang sama yang mengurus CCTV KM 50. Saya tidak bikin hoax, saya tidak bikin bohong, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh jaksa dalam forum resmi persidangan Sambo, dalam dakwaan resmi yang disampaikan di depan pengadilan negeri saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah baik, akhirnya setelah kita uraikan itu semua saudara, jadi tadi sekali lagi ulangi. Jadi saya katakan kenapa itu super bohong soal 4 Laskar itu bergumul di dalam mobil. Satu, bahwa itu tidak sesuai dengan SOP polisi, nggak sesuai. Jadi kalau ikuti SOP mestinya diborgol, ditaruhnya di tengah, diapit oleh polisi. Saya ngalami kok. Saya berapa kali saudara dibawa dengan mobil tahanan, mobil polisi. Waktu saya dipindah dari Polda Metro Jaya ke Rutan Mabes Polri. Nah, saya dibawa saudara oleh Brimob, oleh Densus saudara. Saya harus duduk di tengah, kanan kiri saya lengkap dengan senjata. Di depan saya lengkap dengan senjata, di belakang saya lengkap dengan senjata saudara. Ini saya yang dikeluarkan yang tidak ada kejadian tembak menembak. Apalagi Laskar yang katanya ada tembak menembak, berarti tahanan berbahaya dong. Kalau tahanan berbahaya ya borgol dong. Nah, bukan hanya diborgol, letakkan di tengah, diapit dong. Kalau nanti dia membunuh orang bagaimana? Kalau di tengah jalan lari bagaimana? Nah, jadi saya bandingkan dengan diri saya sendiri. Saya sendiri juga diperlakukan diapit kok. Enggak boleh. Saya waktu dibawa dari Rutan Salemba ke ke Lapas Cipinang dikawal begitu saudara. Waktu saya dibawa ke rumah sakit dikawal, waktu saya mau dilepas dibawa dulu ke Bapas dikawal seperti itu kok. Itu SOP-nya. Nah, walaupun mereka Habib, maaf ini Habib ya, keluarga Habib nggak boleh duduk di sini. Ini semua petugas, Habib duduk di tengah ya. Walaupun mereka sopan, mereka minta maaf Habib ya. Ini SOP-nya. Oh ya Pak, silakan Pak. Nah, silakan. Kalau saya mau diborgol, saya mau duduk di tengah nggak apa-apa. Silakan Anda jalankan SOP Anda. Waktu saya dipindah dari Rutan Polda Metro berangkat ke Rutan Mabes Polri, tangan saya diikat kok. Padahal yang awal puluhan saudara, yang awal puluhan tetap diikat saudara, karena itu SOP. Saya ikuti, ayo SOP. Walaupun koruptor banyak yang nggak diborgol. Ya tapi SOP saya ikutin, koruptor nggak mengikutin, ya saya nggak mau ikutin koruptor. Kira-kira jelas gak? Jadi ini yang perlu diselesaikan. Nah kemudian yang berikutnya yang kedua, bahwa 4 Laskar FPI yang dibunuh punya luka tembak yang hampir sama, yaitu dekat jantung dan paru.
mana mungkin jika terjadi pergumulan antara 4 laskar FPI dengan petugas dalam mobil petugas, lalu luka tembak ke-4 laskar tersebut kok bisa hampir sama. Hampir sama, ada luka tembak di dekat jantung, sama di paru, semua nem jenazah sama, saudara. Nah kemudian yang ketiga, bahwa di sebagian tubuh 6 laskar FPI ada luka memar dan luka bakar. Apa luka itu juga dilakukan terpaksa oleh petugas untuk bela diri di dalam mobil? Apa betul? Luka-luka itu menunjukkan ada penyiksaan. Luka tadi merupakan indikasi ada penyiksaan, saudara. Nah kita mau tahu, saudara, ya mereka ini disiksanya kapan? Sebelum melawan, saat melawan, atau disiksanya setelah jadi mayat? Nah, mesti dijelasin dong. Nah jadi jangan ada kebohongan. Mudah-mudahan kita doakan agar Kapolri kita tidak melindungi oknum bejat di Polri. Kita doakan agar Mabes Polri tidak lagi memberikan perlindungan kepada geng KM50. Kita minta supaya KM50 diungkit kembali, diusut kembali. Dan kita minta kepada Bapak Kapolri untuk membentuk tim khusus mencari CCTV KM50, karena itu merupakan kotak Pandora, saudara. Begitu itu dibuka, semua jelas. Apa betul laskar melawan? Apa betul laskar bawa senjata? Apa betul laskar menyerang mobil aparat? Atau sebaliknya, semua akan terungkap begitu CCTV tersebut dibuka. Dan Komnas HAM sendiri dalam laporannya menyatakan bahwa CCTV KM50 disita oleh polisi dan tidak diberikan ke Komnas HAM, saudara. Nah sementara jaksa di pengadilan Sambo juga mengatakan tim yang menyita daripada CCTV KM50 sama dengan tim yang menyita CCTV kasus Sambo. Artinya apa? Benang merahnya jelas, petunjuknya jelas, indikasinya jelas. Ya tinggal Bapak Kapolri membentuk tim untuk mengusut sampai tuntas melalui CCTV tersebut. Insya Allah kalau ini dilakukan oleh kepolisian, kepercayaan masyarakat terhadap polisi akan bangkit kembali. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau polisinya baik, menegakkan hukum, bertanggung jawab, dukung tidak? Dukung tidak? Dukung Polri tidak? Takbir. Tapi kalau Polrinya melindungi oknum-oknum bejat yang terlibat narkoba, yang terlibat judi, yang terlibat pembunuhan, penyiksaan, saya mau tanya, suka atau tidak? Suka atau tidak? Senang atau benci? Percaya atau tidak dengan Polri? Takbir. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada pertemuan kita hari ini, saudara. Saya mohon maaf kalau waktunya cukup banyak saya ambil pada kesempatan ini. Akhirnya sebagai penutup, saya ingatkan lagi, Allah tidak lalai. Allah tidak lalai. Satu persatu personil aparat kepolisian yang terlibat KM50 terungkap lewat kasus Sambo. Ternyata banyak anggota Satgas Sambo terlibat dalam tragedi KM50. Nah, di antaranya yang terlibat, yang kemarin baru dipecat dari kepolisian, yaitu yang bernama Hendra, saudara. Irjen Hendra, ya dia sudah naik jadi Irjen. Hendra, saudara, dia ikut siaran pers KM50 di Polda Metro Jaya. Nah ternyata saudara dia terlibat dalam kasus Sambo, dan dia terlibat juga, saudara, yaitu pada saat siaran pers KM50. Nah saat ini sudah dipecat dari kepolisian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kasusnya tetap berjalan di persidangan agar mendapatkan hukum yang setimpal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah karena itu ya, harapan kita semua, semoga KM50 segera dibuka kembali melalui novum baru agar CCTV KM50 ditemukan. Selama CCTV KM50 tidak dibuka kepada publik, selama itu pula masyarakat tidak akan pernah percaya kepada institusi kepolisian. Betul? 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 Dan ingat, kasus ini tidak selesai sampai di sini. Jangan lupa, rezim itu bisa berganti. Hari ini berkuasa, besok bisa lemah. Pada saat rezim ini berganti dengan pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanat, yang mau menegakkan hukum, maka semua akan lebih, yaitu akan lebih banyak lagi yang bisa dibuktikan akan kebobrokan kebejatan para pelaku. Nah sebelum saat itu datang, lebih baik saat ini kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, jadi mana yang betul-betul kesalahannya berat, hukum yang berat. Mana kesalahan-kesalahan yang kecil, hukum sesuai dengan kesalahannya. Kita selesaikan secara baik-baik, tanpa saling serang, tanpa saling hujat, tanpa saling menjelekkan. Sekali lagi saya katakan di sini ya ikhwan, kita sekalipun kita nggak percaya dengan polisi, tapi kita butuh polisi.
Nggak mungkin negara tanpa polisi, nggak mungkin saudara. Berbahaya sekali negara tanpa polisi. Tapi kalau oknum polisi yang bejat dibiarkan, ya lebih berbahaya. Mereka bisa berbuat jahat dengan seragam. Mereka bisa berbuat jahat atas nama hukum. Itu lebih membahayakan masyarakat ketimbang nggak ada polisi. Nggak ada polisi bahaya, ada polisi jahat lebih berbahaya. Nah maka itu kita menginginkan Polri kita bagus, Polri kita baik, Polri kita dicintai masyarakat, Polri kita ini profesional, Polri kita ini bersih, amanat, jujur, insya Allah. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah barakah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.